pemirsa, kembali lagi bersama saya Meda Sele Elisita dalam program acara Akademisiana. Pada kali ini kita akan penelitian yang ada di UPN Veteran Yogyakarta, yaitu ISR atau Interdisciplinary Scientific Research. Di studio telah hadir dua narasumber kita, Ugeng Wijaya dan Wahyu Nugraha, selaku founder juga chairman dari ISR itu sendiri. Mari kita sambut, kita cari tahu tentang ISR itu apa. Ya, halo Mas Ugeng, halo Wahyu. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Salam penelitian. Salam penelitian. Pengabdian. Oh ya, begitukah salamnya? Iya. Oh ya, luar biasa. Mungkin kita bisa mulai dari Ugeng sendiri. Bagaimana sih awal mula ISR atau Interdisciplinary Scientific Research itu sendiri? Awal mula ISR berawal dari kelompok studi PKM. Jadi waktu itu saya bersama 3 orang teman saya membuat PKM. Kemudian setelah kita bikin PKM, kita berpikir bahwa kenapa sih teman-teman atau partisipasi mahasiswa di UPN untuk membuat PKM masih sangat sedikit. Oleh karena itu kita kemudian berbicara dengan kelompok PKM itu, kemudian berkonsultasi juga dengan pembina PKM, kemudian kita berinisiatif untuk membuat suatu wadah sehingga teman-teman di UPN bisa kemudian mempunyai keahlian dalam membuat PKM, karena pada dasarnya minat untuk membuat PKM atau karya tulis di UPN sangat besar, hanya saja fasilitas atau wadah untuk melatihnya masih kurang sedikit, masih kurang mencukupi. Kemudian kami juga bekerja sama dengan BMKM di UPN Veteran Yogyakarta, kemudian dan beberapa kali sempat kita mengadakan kerjasama dan komunikasi dengan BMKM, kemudian juga dengan Forum UKM, sehingga dari berbagai macam organisasi yang ada di UPN tersebut kami berusaha kemudian saling bahu-membahu, kemudian lahirlah UPN, tepatnya tanggal 31 Maret 2012. Dan itu tujuannya awal untuk membantu teman-teman yang ingin ikut PKM seperti itu? Ya, salah satu PKM adalah salah satu jenis karya tulis yang diselenggarakan Dikti. Tujuannya yaitu untuk agar bagaimana teman-teman bisa yang punya minat di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ada wadahnya untuk melatihnya. Jadi kita budayakan berpikir ilmiah di UPN Veteran Yogyakarta. Lalu bagaimana dengan visi misi dari ISR itu sendiri? Visi misi dari ISR sendiri adalah menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang menghasilkan karya-karya yang inovatif, kemudian bisa diaplikasikan di masyarakat. Sehingga kata kuncinya sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, dan interdisipliner. Sebenarnya apa sih interdisipliner itu sendiri? Interdisipliner adalah berbagai bidang studi, berbagai jurusan, berbagai ilmu, sehingga ketika kita membuat suatu penelitian, kita membuat suatu keputusan, kita melihat dari berbagai sudut pandang, baik itu secara teknisnya, baik itu secara ekonominya, kemudian juga secara lingkungan dan sosial. Lalu apa saja Mas fokus dari ISR itu sendiri dari ketiga itu tadi? Untuk fokus dari ISR sendiri, kebetulan sampai saat ini kita mengembangkan penelitian. Jadi untuk seluruh anggota ini kita akomodir, kita satukan pemikirannya. Jadi dari awal anggota ISR ini kita ajari untuk bagaimana sih mencari ide, bagaimana membuat tulisan yang bagus. Jadi ketika anggota ISR ini masih baru, kan sebagian besar anggota ISR ini dari SMA nih, dan sebagian besar lagi anak-anak IPA dulunya, anak-anak IPA dan beberapa juga anak-anak IPS ya maksudnya. Nah itu mereka dari SMA sudah pernah menjuarai lomba-lomba karya tulis, seperti anggota yang terbaru ini yang angkatan 2014 yang baru masuk, dia adalah juara di tingkat kabupaten. Nah dia mengadakan penelitian mengenai kecambah. Nah itu yang nantinya akan kita kembangkan. Jadi fokus kita adalah mengembangkan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan memberikan motivasi untuk meneliti bagi yang sebelumnya belum pernah melakukan penelitian. Itu kan untuk di penelitian ya. Sedangkan untuk dari pengabdiannya memang dari ISR sendiri sampai saat ini kita fokus kepada pengabdian masyarakat yang terjun langsung pada kegiatan kemasyarakatan. Seperti yang kita lihat saat ini, sebagian besar orang ini kan anak-anak terutama mereka antusiasme untuk belajar itu kecil. Jadi kita memberikan wadah di mana anak-anak kecil ini atau yang masih SD, SMP itu kita akomodir untuk belajar kelompok. Nah di ISR ini kita membuat media di mana dari mahasiswa sendiri turun ke masyarakat ya, dan objeknya anak-anak itu tadi. Oke, kita kembali ke Mas Ugeng.
Lalu bagaimana dengan perkembangan ISR dari tahun ke tahun? Oh ya, sebelumnya Mas Ugeng ini sendiri founder sekaligus chairman pada masa itu ya? Ya betul sekali. Jadi saya kebetulan menjadi ketua pertama di ISR dan bersama teman-teman mendirikan ISR. Kemudian kalau ditanya bagaimana perkembangan ISR dari tahun ke tahun, saya definisikan saya bagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah dari anggota. Jadi ketika tahun 2012 sebagian besar anggota ISR berasal dari kampus 1 karena memang pendirinya sebagian besar berada di kampus 1. Tapi dari tahun ke tahun ternyata minatnya semakin bertambah. Kenapa bisa minatnya kemudian bertambah? Karena pada saat dahulu kala ketika 2012 kita masih menjual mimpi. Kita belum bisa memberikan bukti. Tapi ketika tahun berikutnya kami sudah bisa prestasi. Ini yang menjadi catatan bahwa sebenarnya untuk menumbuhkan minat itu tidak susah. Ketika kita bisa menunjukkan prestasi, kemudian adik-adik kelas kita akan berpikir bahwa saya ingin seperti kakak saya ingin seperti kakak seperti Mas Wahyu, saya ingin seperti Mas Ugeng misalnya. Jadi intinya adalah ketika kita bisa menunjukkan prestasi, maka teman-teman atau ketertarikan dari mahasiswa terhadap dunia penelitian akan sangat tinggi. Kemudian yang kedua, perkembangan dari segi prestasi. Jadi seiring dengan banyaknya anggota ISR, jadi kalau kemarin open recruitment-nya itu ada sekitar 140 anggota baru, bahwa semakin dari tahun ke tahun semakin banyak prestasinya. Mulai dari saya sebutkan satu-satu, mulai dari di tingkat nasional juga ada, kemudian di regional Jakarta juga ada. Lalu bagaimana dengan perkembangan dari pengikut atau pendaftar ISR itu sendiri dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun itu meningkat ya, karena sebagai contoh tahun 2012 kami karena baru dirintis, kami mendatangi di setiap spot-spot. Jadi waktu itu kami bagi menjadi beberapa spot, salah satunya di Pendopo FTM, kemudian ada di Teknik Kimia, kemudian di Ekonomi, dan juga di Kampus 2 di FISIP. Kami datangin, kemudian ketika ada mahasiswa selesai kuliah, kami panggilin satu-satu. Kami ajakin, kami jelaskan bagaimana itu ISR, dan kami jual mimpi waktu itu. Karena kami belum punya prestasi. Kami jual mimpi dan mereka mau bergabung. Waktu itu sekitar ada 30 anggota pada saat tahun 2012. Tapi pada tahun 2013 dan 2014 sangat signifikan karena kami sudah punya prestasi juga, dan juga kami sudah bekerja sama dengan BMKM dan juga Forum UKM untuk ikut dalam UKM Expo, sehingga mahasiswa baru juga bisa langsung mendaftar di stand ISR di UKM Expo, dan jumlahnya cukup signifikan. Ketika 2013 sekitar 100 orang, dari 2012 30 orang, kemudian menjadi sekitar 100 anggota baru. 2014 kita 140 anggota. Wow. Jadi cukup signifikan. Jadi kalau dari minat dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Jadi ada hubungannya juga dengan BMKM ya tentunya. Ya. Lalu bagaimana dengan kerjasama dengan BMKM itu sendiri? Kerjasama dengan BMKM waktu itu kami ada jelas komunikasi dengan Litbang BMKM. Kemudian kami juga pernah waktu itu menginisiasi adanya duta riset. Jadi kami mengumpulkan seluruh bersama dengan BEM, mengundang Litbang setiap jurusan untuk bekerjasama, berpikir bagaimana kenapa penelitian di UPN itu masih kurang bagus, kemudian apa yang harus kita kontribusikan. Jadi kita tidak hanya sekedar mengkritik saja, tapi apa yang bisa kita lakukan. Waktu itu kita pikirkan bersama-sama bersama BMKM dan juga seluruh Litbang di HMJ di UPN Veteran Yogyakarta. Berarti cukup besar peran dari BMKM sendiri untuk membantu ISR ya? Ya, alhamdulillah baik BMKM, kemudian Forum UKM, dan juga pihak rektorat juga sebenarnya mendukung. Jadi semua stakeholder yang ada di UPN kami bersama-sama karena ini sebenarnya wadah untuk kepentingan bersama, untuk melahirkan superhero yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, luar biasa sekali perbincangan pada segmen kali ini. Ya, pemirsa, masih ada perbincangan yang lebih seru lagi, tetap bersama Akademisiana.
bersama saya dalam program acara Akademisiana episode Kelompok Studi Penelitian ISR. Dan pada segmen kali ini kita akan bertanya langsung kepada Wahyu. Wahyu, apa saja kegiatan ISR yang sudah dilakukan selama ini? Untuk kegiatan sangat banyak ya. Jadi dari awal periode dulu ketika kita masuk ISR, kegiatan yang paling wajib dilakukan itu adalah pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah. Ya. Itu karena emang pada basicnya kita penelitian dan pengabdian, jadi ketika kita masuk kita langsung dihadapkan pada pembuatan tulisan-tulisan. Nah itu kemudian setelah itu kita arahkan kepada pengabdian masyarakat, ya kita ngajarin memberikan pelajaran kepada anak kecil bentuk pengabdian kita. Kemudian kita juga ada seminar nasional. Sampai saat ini kita ada 2 kali. Jadi ada kemarin seminar nasional yang nuklir dan geotermal, dan sebelumnya itu seminar penelitian yang pengisinya dari MITI ya kemarin Mas Sugeng ya, masyarakat apa itu? Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia. Setelah itu kita juga inisiasi seperti yang disampaikan Mas Sugeng tadi. Ya. Terus ada kunjungan-kunjungan studi banding. Jadi sampai saat ini kita sudah melewati, yang keluar itu ada 2 kali studi banding ke Undip dan ke UGM. Ke Undip itu kita ke Research and Business R&B-nya mereka, dan yang ke UGM itu ke Gama Cendekia. Nah, di situ kita mendapatkan sistem kaderisasi, model pengkajian dan penelitiannya, kewirausahaannya yang menjadi referensi yang sangat bagus untuk ISR sendiri. Jadi sudah cukup aktif di UPN Veteran Yogyakarta ini ya Mas ya? Iya, sudah. Jadi lalu bagaimana bentuk kegiatannya mingguan mungkin? Untuk kegiatan mingguan kita ada diskusi mingguan, itu 2 minggu sekali, dan untuk materinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Misalnya kita akan menghadapi lomba, otomatis 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya kita akan lebih aktif lagi untuk mengadakan diskusi penelitian dengan kita menghadirkan materi dari luar, dari institusi yang menguasai bidang ilmu itu. Karena emang kita menyadari kalau dari UPN ini kan program studinya ya nggak cukup lengkap dengan universitas lain. Kita kembali ke Mas Ugeng. Lalu bagaimana dengan keinginan untuk menjadi UKM itu sendiri? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Keinginan menjadi UKM. Kalau keinginan otomatis kami sudah pasti menjawabnya ingin sekali menjadi UKM. Karena ada berbagai macam keuntungan, mulai dari pendanaan, kemudian legalitas juga. Jadi ketika kita mengadakan acara, penanggung jawabnya jelas, mulai dari rektor, pembina, kemudian karena ada legalitas di situ, bukan sebatas kelompok studi. Kemudian juga ketika ISR menjadi UKM, ISR juga bisa berkontribusi tidak hanya di UPN saja, tapi di tingkat nasional. Karena pada dasarnya di tingkat nasional ada lembaga penelitian mahasiswa se-Indonesia namanya ILP2MI, Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa Indonesia, yang merupakan komunikasi dari berbagai yang saya maksudkan berbagai UKM penelitian di seluruh Indonesia, mulai dari UGM, kemudian dari di luar Jawa, seluruh Indonesia itu ada. Dan kalau UPN bisa kemudian memiliki UKM yang resmi, kita juga bisa bergabung ke sana. Karena salah satu syarat untuk bergabung ke dalam keanggotaan ILP2M ini adalah menjadi UKM. Sementara kami statusnya adalah masih kelompok studi yang sedang berusaha untuk menjadi UKM. Ya, jadi tinggal menunggu keputusan dari rektor. Ya, sekarang kami sedang menjalin komunikasi, bahkan ada anggota kami yang khusus untuk berkomunikasi dengan BINUA. Begitu, luar biasa. Jadi perjuangannya belum akan pernah berhenti sampai terbentuk menjadi UKM seperti itu ya? Sampai kapanpun. Setelah menjadi UKM pun kami masih punya harapan-harapan yang lain. Ya, luar biasa sekali. Kita kembali ke Wahyu. Lalu bagaimana dengan dukungan yang sudah dilakukan atau sudah diberikan oleh kampus selama ini kepada ISR? Kampus sangat mendukung ya untuk kegiatan dari ISR ini. Yang pertama dari segi perizinan. Jadi ketika kita akan mengadakan diskusi-diskusi penelitian, kita bisa menggunakan fasilitas kampus seperti di pendopo FTM atau di samping rektorat itu ya, yang cukup nyaman untuk mengadakan diskusi. Selain itu
kampus walaupun kita belum menjadi UKM, mereka tahu kalau ISR ini memang ada. Makanya ketika kita mengadakan merger atau kegiatan bersama dengan institusi lain seperti BMKM ataupun himpunan mahasiswa, kita dipermudah perizinannya sehingga kegiatan kami ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu dari kampus juga memberikan informasi. Jadi ketika kita ada undangan untuk diadakan pelatihan mengenai karya tulis, seperti kemarin UPN diundang untuk mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah dari Dikti itu di Kopertis 5. Nah, ini undangannya diberikan kepada ISR dan ISR sendiri yang mewakilkan delegasinya seperti itu. Jadi sudah banyak bentuk dukungan dari kampus seperti itu. Ya, banyak sekali. Lalu bagaimana dengan bentuk sosialisasi dari ISR itu sendiri kepada mahasiswa? Nah, untuk sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi dari awal, ketika ISR terbentuk, sosialisasi kita masih dari mulut ke mulut, kita datang, kita membuat spot di mana kita melakukan iklan atau selling secara langsung. Jadi produknya kan ISR nih, jadi kita menawarkan secara langsung. Jadi tapi di periode selanjutnya kita sudah masuk pada UKM Expo, jadi kita sudah tidak perlu lagi masuk ke membuat stand lagi, kita cukup presentasi pada saat forum UKM itu UKM Expo. Nah, setelah itu sudah banyak sekali anggota yang masuk. Nah, itu sudah 2 tahun kita menggunakan strategi yang UKM Expo. Selain itu kita juga mempunyai media sosial, Twitter, Facebook maupun blog. Nah, kalau ingin mengetahui informasi mengenai ISR, silahkan follow aja ISR @ISR_UPNVJK. @ISR_UPNVJK. Di Twitter saja atau ada media lain yang ada bisa? Facebook juga. Facebook juga ada. Ya, ISR Disciplinary Scientific Research. Wow, jadi banyak sekali yang sudah dilakukan ISR sebagai bentuk sosialisasi seperti itu ya. Ya, kemudian ISR sendiri sudah berjalan 2 tahun ini ya berarti? Udah hampir 2,5 ya maksudnya? 2,5. Iya. Ya, kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang prestasi yang sudah dicapai oleh ISR. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan berbincang lebih jauh tentang ISR, tetap di Akademisiana. Masih bersama Akademisiana dan masih bersama Ugeng Wijaya dan Wahyu Nugraha. Ya, Mas Ugeng, apa saja prestasi yang sudah diraih oleh ISR sampai hari ini? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Apa saja prestasi yang sudah dicapai oleh ISR? Yang pertama saya ingat-ingat ya. Yang pertama itu ada di juara 1 di OJIP. OJIP itu kompetisi di bidang perminyakan di tingkat Asia Pasifik, dan kebetulan juaranya dari anggota kami yaitu Mas Samuel dan Mas Edo. Dan ini juga ada kisah yang menarik untuk mencapai juara tersebut. Bahkan teman kami tersebut sampai mendatangi ketua Ikatan Ahli Zeolit. Jadi penelitian mereka adalah tentang zeolit dan mereka sampai berdarah-darah berjuang mencari tahu, bertanya pada ahlinya. Jadi ini salah satu kunci untuk keberhasilan dalam penelitian adalah bertanya pada ahlinya, dan teman saya ini benar-benar mempraktekannya dan luar biasa. Itu dan salah dia satunya. Anggota ISR ya? Ya, kebetulan malah kepala Departemen Penelitian dan Pengkajian pada saat tahun 2012 itu. Kemudian juga International Youth Green Summit, kebetulan saya menjadi juaranya. Itu di Universitas Indonesia. Kemudian ada juga finalis di Nuclear Youth Summit, itu acara mengenai teknologi nuklir yang diselenggarakan oleh Bata dan Komunitas Muda Nuklir Nasional. Kemudian ada juga parade tambang di Universitas Sriwijaya. Kemudian Gamma Oil yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Prestasi secara nasional dan internasional? Ya, secara kebetulan kalau untuk yang OJIP maupun yang YGS di Universitas Indonesia itu acaranya adalah internasional, tapi bertempat di Indonesia. Waktu itu yang di Universitas Indonesia kebetulan saya juga
sempat bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Miss Earth karena itu acara masalah lingkungan, dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa sekali. Bahkan wawasan kita pun menjadi bertambah dan kita juga punya banyak teman baru, kemudian wawasan bertambah, bahkan teman saya yang bersama saya itu menjadi ketagihan ikut nulis. Jadi kalau biasanya itu saya yang ngajakin, ketika ada lomba berikutnya dia yang hubungin saya, "Mas, ayo kita bikin karya tulis." Ada semangat untuk Iya, mereka ibaratnya coba menjadi lagi. ketagihan. Jadi menulis itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi aktif. Luar biasa sekali. Ya, jadi itu tahun berapa itu, Mas? Itu tahun 2013 kalau internal IGS di UI. 2013 berarti baru tahun lalu ya? Tahun kemarin. Tahun lalu. Berarti dari tahun ke tahun ISR sudah mencetak prestasi Iya. seperti itu ya. Dan saya hampir saja lupa bahwa Mas Wahyu juga dapat waktu itu juara 3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di bidang akuntansi, maksudnya. Penelitian atau penelitian Ya, paper. juga. Wow, luar biasa. Oke, kita masih ke Mas Ugeng. Lalu apa saja atau siapa saja yang pernah diajak kerjasama oleh ISR pihak luar? Untuk kerjasama saya bagi menjadi 2, baik itu kerjasama dalam pembuatan acara ataupun berupa undangan. Untuk pembuatan acara kami sudah bekerjasama dengan BMKM seperti tadi saya sebutkan, kemudian dengan juga HMJ, baik HMJ waktu itu akuntansi ya, kemudian HMJ Tambang juga pernah, kemudian BMKM tentu. Kemudian untuk pihak dari luar UPN juga kami pernah, waktu itu dari MITI, itu Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia, kami mendapat undangan untuk pelatihan mengenai kepemimpinan untuk lembaga-lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau setingkat UKM lah. Setingkat UKM, kemudian kami bertemu dengan UKM penelitian se-DIY dan Jateng. Waktu itu bertempat di Universitas 11 Maret di Solo. Ini luar biasa sekali juga. Kemudian ada juga untuk undangan pembicara, jadi setiap ada PKM, ada pembuatan karya tulis, hampir dipastikan ISR mengirimkan perwakilannya untuk menjadi pembicara di acara seminar tersebut. Berarti sudah banyak kerjasama dengan pihak luar, baik dari pihak kampus dan pihak luar sendiri. Ya. Mas? Wow. Jadi lalu bagaimana dengan Mas Wahyu? Apa saja agenda yang akan direncanakan dari ISR sendiri? Untuk agenda ke depan ya, selama 1 periode ini kita merencanakan yang pasti kita akan mengadakan seminar nasional yang telah didukung oleh kegiatan-kegiatan lomba karya tulis. Jadi karena bidang kita adalah penelitian juga, jadi untuk menyebarkan virus menulis kita membuat lomba karya tulis itu sendiri. Dan kita juga berencana akan mengadakan pengabdian masyarakat pada waktu dekat ini. Selain itu kita juga paling kegiatan-kegiatan internal selain itu. Gitu. Jadi ada agenda mengadakan seminar nasional yang kira-kira akan diselenggarakan bulan apa itu, Mas? Kalau rencana mungkin tahun depan, Mbak. Tahun depan, Iya, tahun 2015. 2015, tapi sekitar bulan Februari atau bulan Maret seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi dari tahun 2012 sampai 2014. Dan tentunya dari 2,5 tahun itu ya, kira-kira 2,5 tahun itu pasti ada harapan-harapan yang ingin dicapai dari ISR itu sendiri. Mungkin dari Wahyu, dari selaku ketua. Kalau harapan saya sebenarnya kalau dari anggota, setiap anggota ISR ini sudah bisa membuat sebuah karya tulis, paling nggak dia sudah bisa membuat paper sebelum beranjak ke lebih tinggi yaitu PKM. Selain itu virus menulis di tingkat UPN, karena kita sadari PKM di UPN ini kan paling banyak baru tahun ini ya Mas Sugeng ya. Tahun kemarin itu hanya sekitar ada 60, nggak sampai 100, bayangkan aja. Maba yang masuk itu 3.000, tapi yang membuat PKM cuma 60 kelompok gitu kan. Itu kan sangat Tahun 2013 ya? Tahun kemarin. Tahun 2013. Iya, 2013 ya. Iya. 2013. Oh iya. 60 PKM saja. Nah, ini fungsi dari ISR yaitu menyebarkan virus-virus meneliti, virus-virus ilmiah yang kemudian dari penelitian ini kita kembangkan menjadi pengabdian. Ini harapan saya. Gitu. Jadi ingin menyebarkan virus-virus bahwa menulis itu bukanlah suatu beban seperti itu. Iya. Lalu bagaimana dengan Ugeng sendiri untuk harapan ISR? Harapan ISR saya sebagai pendiri, yang pertama adalah tentunya menjadi UKM. Terus yang kedua adalah kita ingin sekali dalam kedepannya kita bisa mengadakan expo di bidang riset. Jadi hasil-hasil riset seluruh, baik itu dalam
dari ISR sendiri dan juga dari jurusan-jurusan tersebut di seluruh UPN, kita dapat mengadakan expo. Jadi nanti pihak luar UPN bisa melihat bahwa ini loh hasil karya anak UPN. Kita bisa menunjukkan bahwa di UPN Veteran Yogyakarta kita mempunyai hasil-hasil karya riset yang mendunia. Kemudian yang terakhir adalah ISR ingin menjadi bagian dari sejarah UPN untuk dalam bidang prestasi karya tulis ilmiah dan juga pengabdian masyarakat. Jadi harapan saya adalah ISR menjadi wadah tempat lahirnya superhero yang membawa UPN menjadi universitas yang disegani dari segi prestasinya. Harapan yang mula untuk UPN. Ya, kita telah tiba pada penghujung acara. Terima kasih kepada Ugeng dan Wahyu yang telah menyempatkan hadir di studio. Ya, saya Meda Sele Elisita beserta kru yang bertugas Akademisiana hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.